Jangan lari kemana-mana. Kenapa kita nggak boleh bercabang hati? Karena Tuhan mau, Tuhan ingin menunjukkan akulah Tuhan yang berkuasa itu. Yang kedua, kenapa kita tidak boleh bercabang hati? Mengapa kita tidak boleh bercabang hati? Yang kedua, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ya. Kenapa kita nggak boleh bercabang? Karena Tuhan itu menghendaki kesetiaan kita secara total. Ayat 21 tadi di sana dikatakan dulu, berapa lama lagi kamu berlalu timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, itu dia. Kalau Baal itu Tuhan, itu dia. Ayat 39, ketika seluruh rakyat pada akhirnya kejadian api yang menyambar dari surga tadi, ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah. Lalu sadar kalau Tuhan yang hidup itu adalah anaknya Nabi Elia. Saudara, berdasarkan 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 21 ini, Elia itu negur, dia menegur bangsa Israel. Gak gampang menegur seseorang itu, gak mudah. Tapi dengan keberanian dan kuasa dari Tuhan, dia katakan, kenapa kamu kok bercabang hati? Jangan, sembah Tuhan, sembah Tuhan saja, jangan bercabang hati. Kamu hidup menyembah kepada Brahma dan sebagainya, jangan sembah kepada Tuhan itu. Aku tetap suci setia kepada Tuhan, aku tetap menyembah kepada Tuhan. Kamu kenapa bercabang hati? Sampai berapa lama kamu menyembah Baal? Inilah ada Tuhan yang hidup. Ayat 21, Elia menuntut bangsa itu seperti itu. Dan memang Tuhan itu menuntut kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Sebagaimana bangsa Israel itu dipanggil untuk setia, dipanggil untuk setia menyembah kepada satu Tuhan, yaitu Allah yang Abraham, Ishak dan Yakub tadi. Jangan menyembah kepada yang lain. Sekalipun bangsa-bangsa yang ada di sekitar bangsa Israel menyembah kepada Baal, kepada Baal dan sebagainya, silakan. Tetapi yang Tuhan mau terhadap bangsa Israel, kamu setia kepada Dia. Jangan pernah lari kemana-mana. Tuhan menuntut kesetiaan Tuhan. Bercabang hati itu diibaratkan seperti berjalan timpang, tidak bisa berdiri kokoh pada satu berdirian. Dan hal ini menggambarkan kehidupan spiritual yang tidak stabil, yang tidak konsisten, yang tidak kokoh, yang tidak tetap, bisa kemana-mana. Tuhan tidak mau itu. Tuhan menghendaki setiap umat yang memiliki kesetiaan secara total. Tuhan menghendaki ibadah yang murni, tanpa ada campuran apa-apa, tanpa ada apa-apa. Jangan, tetap beribadah kepada Tuhan. Dan tidak menginginkan hati yang terbagi. Tuhan mau bangsa Israel saat itu fokusnya hanya kepada Tuhan saja. Tuhan adalah hamba yang cemburu dan tidak menerima penyembahan-penyembahan yang dibagi dengan berhala atau kepentingan-kepentingan duniawi. Elia menginginkan agar bangsa itu berhenti untuk ragu-ragu kepada Tuhan dan bertobat kembali. Wow, ini menarik sekali. Allah yang mendengar doa, Dia yang bisa diandalkan, Dia yang tidak mengecewakan, Dia yang bisa dimintai pertolongan, Dia yang hidup dan berkuasa. Dialah yang harus disembah. Jangan menyembah kepada yang lain. Saudara, kenapa kita tidak boleh bercabang hati? Karena yang kedua, tolong mas, Tuhan menghendaki kesetiaan saudara secara total. Amin. Di atas kanan kiri setia sampai mati. Ya, amin. Minggu kemarin saya sudah sampaikan, masih ingat, setia sampai mati. Seminggu atau 2 minggu yang lalu ya. Jadi kitab Wahyu pasal 2 ayat 10b, tidaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tuhan mau kita bangsa Israel itu setia secara total dalam hidup mereka, setia sampai mati. Jangan ada berhala-berhala lain,
Jangan ada patung-patung, jangan ada penyembahan-penyembahan yang lain di hadapan Tuhan. Mencampur adukan spiritual itu salah. Jadi spiritual kita harus murni, rohani kita harus murni. Jangan ada yang namanya ya sinkritisme. Sinkritisme itu mencampur adukan kepercayaan dengan Tuhan. Ya Tuhan, ya kepercayaan. Jangan. Orang Jawa biasanya Gusti, tapi dia imun tulung kali prewanan ya, punya prewanan. Bapak Ibu punya prewanan? Prewanan paling itu Gusti, ya ada Bapak Ibu, saudara, gitu ya. Jadi jangan mencampur adukan, jangan mensinkritismekan Tuhan dengan kepercayaan kita. Yang Tuhan mau saudara setia kepada Tuhan, menyebar kepada Tuhan, satu Tuhan, ya itu saja. Tuhan itu pencemburu. Katakan jangan ada ilah lain di hadapan. Mari kita sama-sama sujud kepada Tuhan saja. Amin, saudara.